Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam keagungan ciptaannya, terdapat anugerah yang tak terhingga bagi umat manusia. Salah satu anugerah tersebut adalah air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat-Nya. Dalam pandangan Islam, air hujan bukan sekadar air biasa, melainkan sebuah karunia yang memiliki manfaat luar biasa bagi kehidupan manusia. Mari kita telusuri bersama keagungan dan keutamaan air hujan dalam konteks ajaran Islam, mengenai manfaat air hujan untuk manusia menurut Islam. Pada urutan pertama, air hujan diakui sebagai nikmat yang turun dari langit sebagai anugerah dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 10, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Air hujan bukan hanya sekadar minuman, mandi, atau kebutuhan sehari-hari, tetapi juga merupakan penyegar alam yang menyuburkan tanah dan menghidupkan tumbuhan. Firman-Nya memperjelas bahwa turunnya air hujan adalah bentuk rahmat yang menciptakan kesuburan bagi kehidupan di bumi. Selain itu, air hujan juga memiliki peran signifikan dalam menurunkan suhu bumi dan membersihkan polusi udara, menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan bersih. Dengan demikian, dalam konteks manfaat air hujan untuk manusia menurut Islam, penting untuk memahami bahwa air hujan bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi manusia, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan alam dan memelihara lingkungan hidup. Pengobatan dari sunnah telah menjadi bagian integral dari praktik keagamaan dalam Islam. Seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad memberikan petunjuk mengenai manfaat air hujan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Sayyidina Ali, seorang yang dekat dengan Nabi, juga membenarkan hal ini, menegaskan bahwa air hujan adalah salah satu cara pengobatan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Proses pengumpulan dan pemurnian air hujan untuk keperluan pengobatan pun memiliki ketentuan yang jelas dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah menyerukan kepada umatnya untuk mencari obat ketika sakit. Oleh karena itu, dalam Islam, air hujan yang diambil setelah turun untuk beberapa waktu, kemudian disaring atau disucikan dari kotoran, dianggap sebagai cara yang benar untuk mengkonsumsinya sebagai obat. Dalam menjalani proses pengobatan ini, membaca doa sebelum dan sesudah mengkonsumsi air hujan juga dianjurkan, sebagai tanda ketergantungan penuh kepada Allah dalam mencari kesembuhan. Nomor urutan 3 dalam pembahasan ini, menggarisbawahi betapa air hujan bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan tanda nyata dari keagungan Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29, dan Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi bagi kamu, kemudian Dia berpaling kepada langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui terhadap tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaan-Nya yang tiada tanding, termasuk air hujan yang menjadi salah satu rahmat-Nya bagi umat manusia. Lebih lanjut, surat Maryam ayat 98 menggambarkan betapa hujan menjadi tanda kehidupan yang Allah berikan kepada tempat yang sebelumnya mati dan tandus, menunjukkan kebesaran-Nya dalam membangkitkan kembali kehidupan. Dengan demikian, air hujan tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Pemanfaatan air hujan sebagai sumber energi terbarukan menjadi sebuah inovasi yang menggembirakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu. Dalam konteks ini, penggunaan air hujan untuk menghasilkan energi listrik merupakan manifestasi nyata dari penerapan ajaran Islam dalam menjaga lingkungan alam.
Teknologi yang terus berkembang, memungkinkan penggunaan air hujan secara efisien sebagai sumber energi, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan nilai-nilai kelestarian alam yang diajarkan oleh Islam. Dengan demikian, di tengah tantangan perubahan iklim global, pemanfaatan air hujan sebagai sumber energi terbarukan menjadi sebuah langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan kemanusiaan, serta memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Di tengah pembahasan tentang manfaat air hujan dalam konteks Islam, sangatlah penting untuk memahami peran air hujan sebagai sarana penyucian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Anfal ayat 11, dan Allah menurunkan air, hujan, dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh dalam pendirian. Ayat ini menggarisbawahi bahwa air hujan bukan hanya sekadar air biasa, tetapi juga memiliki kekuatan penyucian baik secara fisik maupun spiritual bagi manusia. Dalam pandangan Islam, konsumsi air hujan yang bersih dan disucikan dengan doa-doa dapat membawa cahaya spiritual, mencerahkan wajah, dan memperkuat iman. Oleh karena itu, penghayatan akan pentingnya air hujan sebagai sarana penyucian tidak hanya memperkuat hubungan individu dengan alam, tetapi juga dengan Sang Pencipta. Dalam konteks peneguhan iman dan perlindungan spiritual, air hujan memiliki peran yang signifikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal, air, hujan, dari langit menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu. Penyucian jiwa dari gangguan setan merupakan aspek penting dalam kehidupan spiritual manusia. Selain itu, air hujan juga memiliki efek perlindungan fisik dengan kemampuannya sebagai pengusir bakteri dan penyakit, sebagaimana dinyatakan dalam pengalaman dan penelitian ilmiah yang menunjukkan sifat antimikroba air hujan. Dengan demikian, konsumsi air hujan dengan penuh keyakinan dan keimanan tidak hanya memperkuat ketahanan tubuh terhadap penyakit, tetapi juga memperkuat tekad untuk menjalani kehidupan dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pada konteks yang disajikan dalam urutan ketujuh, air hujan dipandang sebagai karunia ilahi yang sempurna. Hal ini menegaskan bahwa air hujan adalah bagian tak terpisahkan dari rizki yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Kehadirannya bukan hanya sebagai anugerah semata, namun juga sebagai ujian bagi manusia untuk mensyukuri nikmat tersebut, sebagaimana yang diungkapkan dalam konteks ayat tersebut. Dalam pandangan Islam, mensyukuri nikmat air hujan bukanlah sekadar kewajiban, melainkan juga sebuah bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta, yang menuntut manusia untuk memanfaatkannya dengan bijaksana dan berbagi dengan sesama, sehingga memperoleh keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya air hujan sebagai penyubur tanah dan pengatur siklus hidrologis dalam menjaga keseimbangan alam, tercermin dalam kisah pedesaan di daerah pegunungan Jawa Barat. Di urutan ke-8 ini, air hujan diidentifikasi sebagai faktor utama dalam pembangunan kehidupan, menghidupkan tanaman pangan, ladang-ladang hijau, dan mengairi kebun-kebun buah. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa barang-barang yang berguna bagi manusia, dan air yang Allah turunkan dari langit. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis binatang dan pengaturan angin, berhembus, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam kaitannya dengan manfaat air hujan, hal ini menggarisbawahi bagaimana air hujan tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga simbol ketaatan manusia kepada penciptanya. Urutan ke-9, membawa kita pada pengertian bahwa air hujan adalah rahmat yang meluas dari Allah kepada seluruh makhluk di alam semesta. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 30, dan Allah menciptakan setiap binatang dari air, maka ada di antara mereka yang merangkak di perutnya, dan ada di antara mereka yang berjalan dengan 2 kaki, dan ada di antara mereka yang berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Air hujan sebagai sumber kehidupan, memberikan kesuburan bagi tanah, memungkinkan pertumbuhan tanaman dan memberi makanan bagi makhluk hidup. Selain itu, air hujan juga memiliki aspek spiritual, di mana kehadirannya mengingatkan manusia akan rahmat dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Seperti halnya air hujan yang membersihkan bumi, Allah juga memberikan ampunan dan pemurnian bagi hambanya yang bertaubat dan memohon rahmatnya, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 81-82, dan katakanlah, rahmat Tuhanmu adalah sebaik-baik yang mana kamu mengharapkan. Maka janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dengan memahami rahmat luas yang Allah curahkan melalui air hujan, manusia diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana, menjaga kelestarian alam, serta memohon ampunan dan rahmat-Nya dalam setiap langkahnya. Urutan ke-10, menyoroti bagaimana air hujan menjadi sebuah petunjuk hidup bagi umat manusia. Air hujan bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi juga merupakan tanda kebesaran Allah dan ajakan bagi manusia untuk memperdalam pengenalan terhadapnya. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, dan sungguh, kami telah membawa mereka kepada tempat yang tak dapat tumbuh, tidak melihat, tidak didengar dari tempat yang sebelumnya. Dan kami merasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Quran Surat Maryam 98. Ayat ini menunjukkan bahwa turunnya air hujan menjadi tanda kebaikan dan kebesarannya yang harus diambil sebagai pelajaran dalam menjalani kehidupan. Selain memberikan kebutuhan fisik, kehadiran air hujan juga mengingatkan manusia akan pentingnya kebutuhan spiritual dalam hidup mereka. Dengan demikian, air hujan mengajarkan manusia tentang pentingnya menjalani hidup, dengan penuh kesadaran akan keberadaan Allah dan kebutuhan spiritual mereka untuk mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka, dan dimasukkan dalam surganya.